dengan motor. Takut gue tuh. Intinya menurut gue nih, orang cupu itu pikirannya overthinking. Ya orang cupu begitu dong masalahnya. Cuman gara-gara takut aja, kebanyakan mikir. Takut begini, takut begitu, takut begoto. Orang cupu itu mikir bahwa dia merupakan pusat dunia. Dia kebanyakan mikirin pendapat orang terhadap diri dia. Ya di pikiran. Makanya gue punya sebuah teori, cupu itu dimulai dari pikiran. Ya singkat ceritanya gue bisa berubah lah. Dengan 1-2 hal gue bisa berubah jadi gak cupu lagi. Udah gue ceritakan tuh di playlist HVM. Poinnya adalah berubah itu bisa. Masalahnya momennya kapan? Karena berubah itu butuh momen. Gue udah cerita tuh di series HVM. Momen gue bisa berubah, turning pointnya adalah saat gue berhasil tes masuk UI. Ya mungkin buat orang tes masuk UI gampang. Toh gue juga ngambilnya sastra bukan kedokteran. Tapi buat gue pada zamannya itu turning point tergila dalam hidup gue tuh. Karena orang yang secupu gue dalam otak gue itu sesampah itu bisa berhasil masuk UI. Nah itu buat gue turning point. Karena tadi gue bilang kan, teorinya cupu itu dimulai dari pikiran. Jadi orang cupu itu karena dia berpikir bahwa dirinya itu loser. Nah mereka ini termasuk gua dulu cuman butuh turning point di mana ada sebuah momen yang membuktikan bahwa mereka itu nggak segoblok itu loh, nggak sedungu itu loh, nggak secupu itu loh. Cuman butuh momen pembuktian aja buat dia rebirth, lahir kembali tuh, buat dia resurrection, kebangkitan dia. Cuman butuh momen pembuktian aja. Karena selama ini hidupnya gagal melulu, cuman butuh momen resurrection inilah di mana orang cupu itu pertama kali berpikir, oh ternyata gue gak cupu-cupu amat ya, ternyata gue gak goblok-goblok amat loh. Itu momen resurrection namanya itu. Setelah momen resurrection, overthinking lo itu akan perlahan berkurang. Ya gue masuk UI itu pakai tes, bukan pakai undangan ya. Dan saat gue berhasil di situ, itu dopaminnya cerot banget gitu loh, karena sangat tidak diduga. Menurut gue sih apapun yang akan terjadi terhadap gue nih ya di masa depan, pencapaian apapun yang akan gue capai, itu cerot dopaminnya tidak akan pernah mengalahkan saat gue berhasil masuk UI zaman gue cupu dulu tuh. Itu dopamin cerotnya paling mentok, paling peak, karena itu momen kebangkitan gua. Singkat cerita nih ya, setelah gua momen resurrection tuh, hidup gua tuh mulai bisa dibilang on the track lah. Gua akhirnya dagang Mr. Brewok, gua dagang skincare, gua bikin YouTube, sekarang gua bikin TikTok. Kalau ngomongin cewek juga akhirnya gua berhasil pacaran. Orang cupu pada zamannya itu berpikir bahwa pacaran merupakan sebuah prestasi, dan gua juga berpikir begitu. Gua itu pertama kali pacaran di umur ya 23, 24 lah. Bahkan jalan sama cewek pertama kali pun itu di umur 20. Jadi semua ini nih, semua pencapaian ini terjadi setelah momen resurrection. Ya kalau ngomongin bahas YouTube ya, dari ngomongin percoli-colian, ngomongin HVM, ya sempat geopolitik lah, ekonomi, konspirasi. Gue pernah nyalek kemarin, dan sekarang gue lagi bantuin Mas Pram nyagup nih. Intinya setelah momen resurrection, gue itu merasa hidup gue lebih mulus. Mau ngapain aja tuh entah gimana berasa lebih lancar aja, karena lebih pede. Lancar atau tidaknya hajat lo, itu ya semua berawal dari pikiran. Saat pikiran lu pede, gua rasakan hasilnya akan cenderung oke. Nggak selalu berhasil, tapi akan cenderung oke gitu loh. Lagi-lagi ya tadi, cupu itu berawal dari pikiran. Cupu orang beda-beda lah. Kalau gue kan masalahnya masalah pergaulan, masalah romansa. Ini masalah gue nih. Gue nggak punya masalah keuangan, tapi ada juga orang yang rendah dirinya karena dia miskin. Ada juga macam-macam. Dan lagi-lagi hipotesa gue, semua orang butuh momen kebangkitannya, butuh momen resurrectionnya. Dan momen resurrection ini menurut gue bisa dicapai sendiri, juga bisa dicapai dengan bersama-sama orang lain. Kalau dicapai sendiri, ini harus menunggu momennya. Tapi kalau dicapai bersama orang-orang lain nih, orang-orang cupu nih misalnya bareng-bareng nyari momen resurrectionnya, itu menurut gua akan bisa dipercepat tuh kedatangan si momennya.